Negosiasi adalah proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Tujuan dari negosiasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Namun, pihak-pihak tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan inti dari negosiasi yaitu untuk mendapatkan solusi terbaik antara kedua belah pihak tanpa adanya konflik. Di dalam negosiasi terdapat proses negosiasi. Proses negosiasi adalah tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam upaya mencapai kesepakatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Proses negosiasi meliputi preparation, relationship building, information gathering, information using, bidding, close the deal, and implementing the agreement. Hari ini kami akan membahas tentang proses negosiasi yang sering terjadi dalam kerjasama perusahaan. Seperti yang kita semua ketahui, negosiasi adalah proses interaksi yang kompleks antara kedua belah pihak atau lebih yang memiliki perbedaan tujuan. Oleh sebab itu, kami sebagai kelompok ingin membahas video terkait bagaimana proses negosiasi yang baik dan efektif. Mari kita mulai. Setelah datang ke pertemuan kali ini, sebelum negosiasi dimulai, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan oleh beberapa tim. Baik, silakan. Apakah semua pihak telah menyiapkan dokumen terkait negosiasi kali ini? Kami dari perusahaan Hype sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait proposal kerjasama dan dokumen terkait eksekusi. Kami juga dari perusahaan Big Hit sudah menyediakan dokumen yang serupa. Saya sendiri juga sudah membaca dokumen-dokumen tersebut dan saya siap memfasilitasi negosiasi ini. Apakah ada yang menambahkan mengenai diri atau perusahaan masing-masing? Baik, saya Adinda dari perusahaan Bikit. Kami bergerak di bidang teknologi dan sudah berdiri selama 10 tahun. Saya Alfia sebagai penasihat hukum dari perusahaan Big Hit. Sebelumnya kami sudah melakukan beberapa kerjasama dengan perusahaan sejenis. Perkenalkan, saya Lutfi Pasha, perwakilan dari perusahaan Hype. Perusahaan kami juga bergerak di bidang teknologi, namun berfokus pada pengembangan aplikasi mobile. Perkenalkan, saya Dia, penasihat hukum dari perusahaan Hype. Kami juga bergerak di bidang teknologi dan sudah berdiri sejak 4 tahun yang lalu. Baik, terima kasih. Baik, bolehkah saya bertanya, apakah yang menjadi prioritas utama dari perusahaan Big Hit dalam kerjasama ini? Kami ingin mendapatkan teknologi baru untuk beberapa bisnis kami. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan perusahaan Hype? Kami ingin memperluas jangkauan aplikasi mobile kami dan mengembangkan teknologi baru. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi tantangan utama dalam kerjasama ini dari perusahaan masing-masing? Kami ingin memastikan bahwa kerjasama ini sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Sama halnya dengan perusahaan Hype, kami juga memastikan bahwa kerjasamanya legal dan sesuai peraturan yang berlaku. Terima kasih atas informasi. Sekarang saatnya kita menggunakan informasi yang telah kita peroleh untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak. Apa yang perusahaan Hype tawarkan kepada perusahaan Big Hit? Kami memiliki teknologi terbaru untuk membantu perusahaan Bikit dalam memperluas bisnisnya. Kami memiliki sumber daya dan jaringan yang luas yang dapat membantu perusahaan Hype memperluas jangkauan aplikasi mobile mereka. Terima kasih atas informasi. Baik, sekarang kita masuk tahap bidding. Bagaimana dengan perusahaan Hype menawarkan kerjasama ini? Kami menawarkan akses teknologi terbaru kami kepada perusahaan Bikit dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Bagus. Bagaimana dengan perusahaan Big Hit? Apa yang bisa ditawarkan kepada perusahaan Hype? Kami menawarkan sumber daya dan jaringan kami untuk membantu perusahaan Hype memperluas jangkauan aplikasi mobile mereka dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Oke, terima kasih. Sekarang saatnya kita mencapai kesepakatan apakah ada poin-poin yang masih menjadi perbedaan antara perusahaan Hype dan perusahaan Big Hit. Ada satu poin yang masih menjadi perbedaan, yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Kami juga mendapatkan beberapa poin terkait kontrak kerjasama. Baik, mari kita bahas satu persatu.
Apakah bisa dijelaskan perbedaan mengenai hak kekayaan intelektual? Kami memastikan bahwa hak kekayaan intelektual terkait teknologi yang kami berikan tetap menjadi milik perusahaan. Kami juga memastikan bahwa perusahaan dedikat memiliki hak untuk menggunakan teknologi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Baik, kami akan memperhatikan hal tersebut dalam kontrak kerjasama. Apakah ada poin lain yang ingin ditambahkan? Kami juga menambahkan beberapa poin dari kontrak kerjasama seperti jangka waktu dan tanggung jawab dan lain sebagainya. Baik, kami akan memasukkan poin-poin tersebut dalam kontrak kerjasama. Sekarang apakah kedua belah pihak sudah setuju untuk kontrak kerjasama ini? Kami setuju atas kerjasama ini. Kami juga setuju. Baik, dengan demikian kami resmi menyetujui kerjasama ini dan akan menyusun kontrak kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Sekarang saatnya untuk menerapkan kontrak kerjasama yang telah disepakati. Apakah ada yang diperlukan sebelum dimulainya kerjasama ini? Kami akan mempersiapkan tim dan teknologi yang diperlukan dalam kerjasama ini. Kami juga akan mempersiapkan tim dan sumber daya yang diperlukan untuk tim ini. Baik, kami akan memastikan bahwa implementasi kerjasama ini berjalan sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama. Apakah ada hal lain yang perlu dibahas? Tidak ada, terima kasih atas kerjasama. Kami juga mengucapkan terima kasih dan berharap semoga kerjasama ini sukses. Terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi kalian dari kedua belah pihak. Kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan sukses dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Saya pikir Anda setuju dengan harga yang saya tawarkan. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan harga tersebut. Kenapa? Apakah Anda tidak menghargai pekerjaan saya? Bukannya saya tidak menghargai pekerjaan Anda, tapi saya ingin membahas harga yang lebih baik lagi. Tidak ada yang lebih baik dari harga yang saya tawarkan. Jadi, apakah Anda melanjutkan transaksi ini atau tidak? Saya akan mempertimbangkan tawaran Anda terlebih dahulu. Anda terlalu banyak menuntut. Saya akan mencari pelanggan lain yang lebih menghargai pekerjaan saya. Saya memiliki produk yang Anda butuhkan. Harganya cukup terjangkau. Bisa Anda lihat? Ini terlihat menarik. Apakah Anda bisa memberikan saya waktu untuk mempertimbangkan penawaran Anda? Saya tidak punya banyak waktu, karena di luar sana banyak pelanggan yang tertarik kepada produk saya. Maaf, tapi saya membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan penawaran Anda. Baiklah, tapi jangan terlalu lama, karena harga yang saya tawarkan bisa berubah sewaktu waktu. Saya bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu menunggu dengan harga yang terjangkau. Saya setuju dengan biaya tersebut, tapi saya ingin memastikan bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu. Tentu saja proyek ini akan selesai dalam tepat waktu. Apakah Anda meragukan kemampuan proyek? Tidak, saya ingin memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya tidak suka klien yang terlalu cerewet. Saya pikir saya lebih baik mencari klien yang bisa menghargai dan mempercayai kemampuan saya. Saya bisa memberikan Anda diskon 10% jika Anda memesan produk saya hari ini juga. Itu terbilang baik, tapi saya ingin membandingkan harga dengan kedua lain terlebih dahulu. Harga saya sudah sangat terjangkau. Saya tidak yakin ada penjual lain yang memberikan harga lebih baik dari saya. Tapi saya masih ingin membandingkan harga dengan kedua lain terlebih dahulu. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Diskon saya hanya berlaku untuk hari ini saja. Saya akan membahas kembali tentang penawaran yang telah Anda berikan untuk proyek ini. Maaf, nanti saya sudah memberikan tawaran terbaik saya. Saya menghargai tawaran yang telah Anda berikan, tetapi saya mencoba bernegosiasi lebih lagi karena untuk mendapatkan harga yang lebih baik lagi. Saya sudah tidak bisa mengurangi harga yang lebih. Anda akan kehilangan kesempatan jika terus-menerus bernegosiasi. Baiklah, saya akan mempertimbangkan penawaran yang telah Anda berikan. Jangan terlalu